Sobat warga kota, kota itu ibarat manusia memiliki rentang waktu hidup yang mirip ya. Artinya gitu ya, kota itu berkembang dari dilahirkan gitu ya. Kemudian dia berkembang menjadi dewasa atau mengalami vitalitas tertinggi dan juga bisa jadi mengalami penurunan vitalitas. Kita lihat kota dan peradaban Pompei yang hilang gitu ya, ternyata akibat dari erupsi Gunung Vesuvius. Ini menunjukkan bahwa pada saat dia berada pada puncak vitalitasnya, ternyata dia mengalami kematian. Kemudian kita lihat di Detroit gitu misalnya, kita bisa menyatakan dia mati secara finansial atau bangkrut dan mengakibatkan kota tersebut memiliki pelayanan kota yang sangat buruk. Tidak ada pembiayaan yang cukup untuk untuk menyediakan pelayanan kota. Dan ini bisa jadi kita katakan dia mati pada saat vitalitasnya cukup tinggi dan langsung drop menurun. Kemudian ada juga kota Kobane gitu ya di Syria yang hancur akibat perang ataupun perang yang diawali oleh konflik sosial. Ini menunjukkan bahwa kota juga bisa mengalami kematian akibat dari sisi ataupun aspek sosial yang tidak baik. Nah, sobat warga kota, kita bisa belajar dari beberapa kasus kota tadi di dunia. Ada yang mati akibat dari bencana, ada yang mati akibat dari ekonomi, dan ada yang mati akibat dari sosial. Aspek-aspek apa saja yang perlu kita penuhi supaya kota kita berkelanjutan. Dan ini akan kita pelajari di video kali ini, dan besar harapannya ini bisa menjadi basis berpikir kita dalam memacu ataupun mengembangkan kota-kota di Indonesia secara berkelanjutan. Simak terus video kita yang ketiga ini, yaitu yang berjudul A Roadmap to Sustainable Development. Sobat warga kota, perjalanan pembangunan berkelanjutan atau A Roadmap to Sustainable Development itu dimulai pada tahun 1972. Ini sebagai counter terhadap proses ataupun fokus pengembangan yang lebih pada menitikberatkan perkembangan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi, pembangunan kota itu lebih banyak dikembangkan, ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Nah, tahun 1972 ini dimulai dengan Stockholm Conference. Ini berusaha untuk mempertimbangkan bahwa pembangunan harus diperhatikan juga dari sisi lingkungan, yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan masa kini maupun masa depan. Ini kemudian dikuatkan masih tahun 72 juga oleh Report of the Club of the Rome, yaitu bahwa pembangunan harus balance antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan, ya. Kemudian tahun 1980 ini juga menguatkan lagi dengan adanya conference terkait dengan World Conservation Strategy. Di sana kita bisa mengatakan bahwa ketika tujuan ekonomi itu menjadi sangat berat, menjadi sangat fokus di sana, di dalam World Conservation Strategy ini, sebagaimana juga nama judulnya, ini bagaimana menguatkan faktor-faktor lingkungan supaya menjadi pertimbangan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu di masa 1972 sampai 80-an ini banyak hal yang berupaya mengembangkan sustainable development ini dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi, dan sisi ekologi. Kemudian berkembang lagi, yaitu tahun 87 ada yang dinamakan Brundtland Report. Di sana mengatakan bahwa yang namanya sustainable development itu bukan hanya terkait dengan ekonomi, bukan hanya juga terkait dengan lingkungan, tapi bagaimana pembangunan ini bisa fulfilling basic needs. Ya, artinya di sini ada aspek sosial yang terlibat. Ya, kemudian tahun 1991 ada Caring for Earth. Ada 9 principle of sustainable society yang salah satunya ada hubungannya dengan community atau communities involvement. Ini kita bisa katakan ada aspek sosial yang kemudian di-highlight pada masa ini. Sehingga kita bisa mengatakan tadi awalnya pembangunan itu hanya pada dua aspek, yaitu ekonomi dan ekologi atau lingkungan, kemudian dia berkembang menjadi aspek sosial juga, menjadi faktor utama dalam mencapai yang kita katakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Kemudian konsep ini bergerak lagi gitu ya,
Sustainable Development ini, salah satunya yaitu di tahun 1992 ada Rio Declaration. Salah satu yang ditekankan dalam Rio Declaration ini terkait dengan policies and legislation, ya. Kemudian tahun 2002 Johannesburg Summit ini mulai menceritakan tidak hanya aspek sosial saja sebetulnya, tapi juga aspek institusi yang harus dipertimbangkan dalam sebuah konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan ini. Kemudian sehingga kita bisa katakan bahwa di masa ini konsepnya sudah mengalami perkembangan lagi, yaitu yang dinamakan sebagai konsep pembangunan berkelanjutan bukan hanya terkait dengan ekonomi, ekologi atau lingkungan, dan juga sosial. Ada satu lagi yang perlu diperhatikan ketika kita mengkonsepkan kota kita, merencanakan kota kita, membangun kota kita secara berkelanjutan, yaitu aspek ataupun pendekatan dari institusi ataupun government. Jadi di sini pada tahap ini ada 4 aspek ataupun pendekatan dalam mengembangkan kota-kota wilayah secara berkelanjutan, yaitu ekonomi, ekologi, sosial, dan institusi. Sobat warga kota, slide ini sama seperti yang di video kedua saya. Di sana saya men-challenge pertanyaan ini yang tentunya masih relevan dalam pembahasan di video ini. Apakah benar-benar kita bisa survive ataupun sustainable ketika adanya bencana? Ini adalah kejadian-kejadian bencana yang menunjukkan bencana itu semakin lama semakin banyak dan juga dampaknya semakin tinggi untuk masyarakat kita. Nah, kemudian saya juga di video itu meng-highlight apa yang dimaksud dengan konsep resilience yang terdiri dari 3 kata kunci, yaitu absorb shock, bouncing back, dan juga learning adaptation. Bayangkan ketika sebuah kota seperti kota yang 3 yang saya bahas di awal tadi, ketika dia sudah bagus secara ekonomi, dia sudah bagus secara sosial, bagus secara lingkungan gitu ya. Pompei salah satunya itu sudah sangat tinggi peradaban saat itu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba mati akibat adanya bencana karena dia tidak memasukkan unsur resiliensi dalam konsep pembangunan berkelanjutannya. Ini juga kita bisa lihat di Syria, kotanya masih berkembang gitu ya, tiba-tiba juga mati akibat dari bencana sosial yang ada, ya. Karena memang konsep resiliensi ini bisa jadi belum dimasukkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di kota-kota tersebut. Oleh karena itu, kalau kita kembali lagi pada roadmap to sustainable development konsep ini, kita bisa melihat saat-saat ini atau sebelumnya sebetulnya beberapa tahun ke belakang sudah banyak mulai ada penguatan di isu-isu kebencanaan. Tahun 2016 New Urban Agenda di Quito gitu ya, yang Prepcom 3-nya itu dilakukan di Surabaya, itu juga sama gitu ya. Sudah mulai memberikan semacam highlight bahwa ada yang perlu kita pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan ini, yaitu disaster dan climate change risk reduction. Artinya gitu ya, konsep sustainable development ini tidak hanya melulu di 4 pendekatan tadi di awal tadi ya, yaitu ekonomi, ekologi, sosial maupun institusi. Tapi ketika disaster dan climate change fenomena ini meningkat, menguat seperti saat ini yang kita alami, konsep resiliensi ini menjadi satu keharusan untuk masuk ke dalam pertimbangan-pertimbangan kita merencanakan kota supaya kota itu berkelanjutan. Kita cek misalnya di di kota kita gitu misalnya, atau di kampung kita ataupun di kelurahan kita, di level apapun lah gitu ya, bahwa apakah ada program-program yang terkait dengan ekonomi gitu untuk mengembangkan kotanya? Saya yakin pasti banyak. Apakah ada yang terkait dengan aspek sosial pengembangannya, program-programnya? Saya yakin juga pasti banyak. Kemudian apakah banyak gitu ya program-program yang menguatkan sisi lingkungan kita? Saya yakin juga rasanya banyak ya. Kemudian apakah juga banyak program-program yang menguatkan institusi kita? Dan saya yakin juga banyak, apalagi kita di iklim demokratisasi seperti ini. Setelah reformasi kita banyak sekali bergelut dengan masalah institusi. Sehingga menurut saya
Empat aspek ini sudah menjadi bagian pertimbangan utama gitu ya dalam merencanakan kota supaya kota ini berkelanjutan. Tapi konteks resiliensi ini, monggo silakan sewarga sobat kota, sobat kita bisa mengecek di masing-masing dokumennya, rencana anggaran pembangunan daerah misalnya RAPBD ataupun di RAPBD-nya, maupun di rencana-rencana kotanya, rencana tata ruangnya, RPJMD-nya, ataupun misalnya pada level yang sangat akan dieksekusi yaitu rencana kerja tahunan masing-masing dinas. Apakah resiliensi ini sudah di-highlight sama seperti meng-highlight tujuan ekonomi, ekologi, sosial, maupun institusi? Baik warga kota, kesimpulan di video ketiga ini kita bisa mempropose bahwa yang namanya pembangunan berkelanjutan sebuah kota itu artinya pembangunan yang berusaha memajukan kota melalui 5 pendekatan utama, yaitu pendekatan ekologi, kemudian ekonomi, sosial, institusi, dan juga resiliensi. Kelima hal ini harus ada, harus bisa menjadi pertimbangan utama kita ketika kita merencanakan kota kita di masa depan. Kenapa? Karena kota kita ingin dirancang, ingin direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga masyarakat aman, masyarakat nyaman, masyarakat tetap bisa menikmati indahnya kota kita, menikmati keuntungan ekonomi yang timbul dari pembangunan yang ada, dan juga kalau ada bencana bisa tetap survive dan kembali menikmati hasil dari tujuan ekonomi, ekologi, sosial, dan institusi. Demikian presentasi ataupun video singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sukses selalu untuk kota Indonesia yang lebih baik.